Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi. The Department of Educational Technology Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh. We are Politeknik Kesehatan TNI Adi Sucipto. We are Poladis. Of course, kita punya direktur yang ide. We are Poladis. Of course, kita punya 3 jurusan. Farmasi, radiologi, gizi. We are Poladis, of course. Lulusannya punya kesempatan buat daftar Bintara Kesehatan. We are Poladis. Of course, kita punya 3 seragam. PDU, PDH, olahraga. We are Poladis. Of course, setiap saatnya kita berpindah. We are Poladis. Of course, kita punya mata kuliah khusus kesehatan penerbangan. kami dari kelompok 1 Farmasi B. Perkenalkan, saya Ari. Saya Julian. Saya Lekan. Saya Kamila. Saya Jessica. Saya Gesha. Saya Sarah. Saya Najwa. Saya Ita. Kesehatan penerbangan sendiri mempelajari tentang atmosfer. Atmosfer adalah gas yang menyelimuti dan membungkus planet, khususnya pada planet bumi. Atmosfer sendiri memiliki beberapa lapisan yang tebal. Nah, ketebalannya mencapai 1000 km di atas permukaan bumi. Ada berbagai gas yang terkandung di dalam atmosfer. Di antaranya ada nitrogen sebanyak 77% dan oksigen sebanyak 20%. Nah, untuk 3% lagi ada gas argon, karbon dioksida, kripton, xenon, dan lain-lain. Hukum-hukum yang berkaitan dengan atmosfer. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Boyle. Mengacu kepada eksperimennya yang berhasil mengemukakan hukum gas pertama ini, di mana ketika suhu dari suatu gas tetap konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Kedua, ada hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacob Charles ini menyatakan bahwa ketika tekanan suatu gas tetap konstan, maka volume dan akan sebanding dengan suhunya. Yang ketiga, hukum partial Dalton menyatakan bahwa tekanan total yang diberikan oleh campuran gas ideal yang tidak berinteraksi Sama dengan jumlah tekanan parsial yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Selanjutnya yaitu fungsi dari atmosfer. Yang pertama, atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi akibat dari tekanan gaya gravitasi bumi. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar UV yang dapat membahayakan makhluk hidup yang ada di bumi. Atmosfer mengandung berbagai gas yang sangat akan dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan untuk bernafas, juga untuk kebutuhan lainnya seperti nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Fungsi atmosfer yang keempat yaitu sebagai pengatur cuaca yang akan mempengaruhi hujan, salju, badai, dan sebagainya. Lapisan atmosfer berdasarkan ketinggiannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada troposfer, berada pada ketinggian 12 km dan sebagai tempat fenomena cuaca dan oksigen. Yang kedua ada troposfer, yaitu pada ketinggian 10 sampai 50 km dan sebagai tempat adanya ozon. Yang ketiga mesosfer, yaitu pada ketinggian 50 sampai 85 km sebagai tempat terbakarnya meteor. Atmosfer, bagian keempat dari atmosfer yang berada pada ketinggian 80 sampai 600 km, tempat terjadinya ionisasi dan penghambatan gelombang radio. Lalu ada
bagian terluar atmosfer, yaitu exosfer, berada pada ketinggian lebih dari 600 km dan tempat terjadinya pemantulan refleksi cahaya matahari oleh partikel debu meteoritik. Selanjutnya, pembagian atmosfer berdasarkan temperaturnya. Yang pertama yaitu troposfer, adalah tempat terjadinya fenomena cuaca dan oksigen. Troposfer terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan planet air 0 sampai 1 km. Yang kedua yaitu lapisan konveksi 1 sampai 8 km. Yang ketiga, lapisan tropopause 8 sampai 12 km. Semakin tinggi lapisan tropopause, maka semakin rendah suhu dan tekanannya. Yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer adalah lapisan tempat adanya ozon. Lapisan ozon dapat menyerap sinar UV dan berubahnya menjadi panas. Lapisan ini memiliki ketinggian 12 hingga 50 km, di mana pada ketinggian kurang lebih 50 km dengan suhu 60 derajat Celcius, daerah ini disebut dengan stratopause. Lapisan ini semakin tinggi, maka suhunya akan semakin naik. Yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer merupakan tempat lapisan terbakarnya meteor, terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km. Semakin tinggi ketinggian, suhu semakin turun. Keempat, termosfer atau ionosfer, yaitu lapisan tempat proses ionisasi dan perambatan gelombang radio yang terletak pada ketinggian tempat dari 500 sampai 1000 km dan banyak dijumpai pada satelit yang Lapisan-lapisan atmosfer berdasarkan gas. Yang pertama, lapisan ozon. Lapisan ozon berada di ketinggian 15 sampai 35 km. Secara alamiah, di ketinggian 15 sampai 35 km berlangsung pembentukan serta penguraian ozon dari oksigen diatomik serta monotomik dengan bantuan radiasi ultraviolet. 2. Lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer berada dalam ketinggian 60 sampai 600 km. Lapisan ini bermanfaat dalam bidang komunikasi sebab lapisan ionosfer bisa memantulkan kembali gelombang radio. Kak, ada apa kak? Oh itu, jadi Politeknik Kesehatan Adi Sucipto membuka pendaftaran baru. Terus itu yang kecelakaan gimana kak? Nanti dulu, Politeknik Adi Sucipto memiliki 3 program studi, radiologi, farmasi, dan gizi. Hai, thank you for watching. Bye bye.